Tetapi keanehan-keanehan zaman sekarang yang terjadi tidak mesti menggunakan jin. Terkadang menggunakan trik-trik khusus. Ya kan? Trik-trik seperti tukang sulap gitu kan. Pakai trik. Pakai benda-benda atau pakai semacam obat-obat kimia atau pakai kecepatan tangan atau pakai pengalihan dengan ngomong banyak. Kayak tukang obat kan ngomong aja kan, dialihkan karena ucapan orang itu jadi nyihir juga tuh ya. Dialih-alihkan orang dengan hipnotis dan yang semacamnya. Ini pun tetap tidak dibolehkan karena ini masuk dalam penipuan. Makanya kita lihat sekarang di media-media yang sekarang lagi viral kan, bahkan subscribe-nya itu bisa jutaan tuh. Penontonnya ratusan ribu. Kalau dakwah kayak saya ini yang nonton 5 orang, 6 orang. Kalau yang dakwah tauhid ini memang yang nonton sedikit, tapi kalau dakwah syirik, ya Allah yang nonton tuh banyak kan. Ya. Coba kita lihat coba orang-orang yang sedang melakukan acting dunia perdukunan itu atau menampakkan dunia kesaktian. Terkadang ada acara-acara itu yang disebut dengan gerebek dukun santet. Ya, gerebek dukun-dukun pelet. Nanti setelah digerebek itu, wah, adu kekuatan nih, kawan. Nanti saling pental-pentalan tuh, terpental tuh. Belum ditonjok sudah mental tuh. Pakai tenaga dalam tuh. Yang herannya terkadang dikesankan nih, yang satunya nampak kayak dukun asli. Telanjang, jarang mandi, gimbal, jelek, menakutkan, padahal settingan. Yang satunya pula Masya Allah pakai jubah, janggutan, pakai serban, pakai tasbih, baca salawat, pakai zikir, baca Quran, was-was-wases nggak jelas. Kita bayangkan ya. Padahal sebenarnya itu sedang berduel antar dukun dengan dukun. Kesannya yang satu dukun hitam, yang satu dukun putih. Jadilah hitam putih di situ. Kenapa saya katakan dukun hitam, dukun putih? Tetap juga dua-duanya dukun. Cuman kesannya dikatakan putih karena dandanannya ala gus, ala kiai, ala ustad, ala tuan guru kan itu. Kalau yang satu dukun hitam memang gayanya gaya iblis, gaya setan, gaya genderuwo dan begitu seterusnya kan itu. Dua-duanya dukun. Sebab kalau seandainya dia seorang ustad pernah di pesantren umpamanya kan, tentu dia akan menyibukkan dengan dakwah. Walaupun dia kemudian jadi praktisi pengobatan, maka dia akan mengobati dengan pengobatan yang saya tadi rinci tadi, dengan obat-obat yang memang secara Quran Sunnah itu obat, atau pengobatan secara Quran Sunnah itu dibolehkan seperti ruqyah, hijamah dan semacamnya, atau dengan herbal-herbal yang sudah diteliti, ya kan? Ini tidak pengobatan dengan aneh-aneh, memindahkan penyakit ke ayam, ke kelapa muda, kemudian seolah-olah ada jinnya, kemudian jin itu ditangkap, dimasukkan ke botol, kemudian dibuang. Ya, botolnya bolong tuh bawahnya, keluar dari bolong jinnya. Terkadang ikhwatu fiddin, ada orang-orang itu sesuatu yang gaib yang hanya Allah tahu, kemudian dia menganggap dia tahu alam gaib. Perhatikan ikhwan. 5 kunci kegaiban itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada 5 kunci kegaiban. Tidak ada yang tahu dari makhluk kecuali Allah. Sebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khamsun. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kunci gaib itu 5 perkara, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surah Luqman 34. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir.
Satu, sesungguhnya Allah hanya ada pada sisinya saja satu pengetahuan tentang hari kiamat. Pengetahuan tentang hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangan meramal tentang kiamat. Seperti pernah terjadi, ada orang yang meramal tanggal 15 bulan Ramadan akan terjadi dukhan. Ini ramalan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka tanda-tanda besarnya pun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, kata Allah mengatakan, dan dialah yang menurunkan hujan, wa yunazzilul ghaits. Tidak hujan atau hujan itu bukan urusan pawang. Ingat, pawang hujan tidak bisa mencegat hujan. Kan ada tuh pawang perempuan tuh bawa apa tuh, besi pukul-pukul wur kan itu ya. Tidak tahu kecuali Allah. Sok tahu dia. Ini Quran yang mengatakan soal turunnya hujan itu Allah yang tahu. Kalau orang dia mengetahui ini, maksudnya gini, turun hujan aja tidak tahu macam mana mau cegah hujan gitu maksudnya. Kalau seandainya mungkin dia itu menggunakan ilmu fisika memangnya kan, dengan melihat perakiran cuaca, ya tidak masalah. Ya, itu ilmiah itu. Tapi kalau umpamanya kemudian seperti cerita di kampung-kampung, saya pernah cerita, ada pawang hujan itu tidak pakai baju. Gila-gila orangnya. Jadi kalau ada orang walimah cari dia. Kemudian udah dicari, agak gila-gila, suruh datang ke walimah dikasih makan banyak. Kemudian disuruhnya dia mencegat hujan agar nanti walimah jangan hujan. Caranya gimana? Terlentang dia, suruh kencing ke langit. Anda orang gila. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua, perkara hujan itu yang tahu kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Bukan soal laki-laki dan perempuan, sekarang sudah ada alatnya WSG, tahu ini, bukan. Maksudnya dalam rahim itu, apakah dia nanti lahir akan menjadi orang kaya, orang miskin, pejabat, tidak ada yang tahu orang ini. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika malaikat meniupkan takdir kepada bayi ini, tidak ada yang tahu, sampai si janinnya sendiri tidak tahu takdir dia. Itu kuasa Allah. Jangan sok-sok meramal. Ini lahirnya bintang gambar kambing nampaknya nih. Ini susah terus nih. Ini kalau jodoh dapat bintang nih gambar kalajengking nih. Oh bahaya nih. Nanti sebulan cerai dia. Gimana pula coba? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum bima wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang terjadi besok hari, apa yang diusahakan dia nggak tahu. Jangan pula meramal nasib ya. Sehingga terkadang aneh orang-orang yang datang ke dukun ini, dia pengen usahanya kemudian lancar, jabatannya jangan sampai jatuh. Kalau bisa pemilihan kepala desa ini datang ke dukun minta supaya dia yang dapat, dan begitu seterusnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari, itu urusan Allah ya. Kemudian yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana dia mati. Kita mati di mana? Karena persoalan itu bukan di mana dia mati, ikhwan, tapi bagaimana kita mati. Terserah mau mati di mana saja. Ya, mau mati di Mekah, mau mati di sini, terserah. Yang penting bagaimana caranya kita mati. Jangan sampai kita mati suul khotimah, itu aja. Tapi kematian kita ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Inilah disebut dengan mafatihul ghaib, yang selalu digunakan oleh para normal, para dukun untuk meramal. Dalam istilah kita meramal nasib gitu ya. Ini soal kegaiban. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaibi
fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Dialah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memberikan kabar seorang pun tentang kegaiban kecuali rasul-rasul yang diridhoinya saja. Kalau nabi-nabi ya terkadang tahu yang gaib karena Allah kasih tahu. Seperti Nabi menceritakan tentang akhir zaman, akan keluar Dajjal, akan keluar ini, akan keluar itu. Siapa yang beritahu? Allah. Sehingga Nabi tahu. Ya. Tapi tidak semua Nabi itu tahu. Hanya yang diberitahukan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kurang apa ilmunya coba? Nabi paling sakti itu Nabi Sulaiman itu. Semua ditundukkan dia. Hewan ditundukkan dia, awan ditundukkan dia, jin aja ditundukkan dia. Tapi suatu ketika dia sedang membariskan pasukan, tidak ada pula Hudhud di situ. Di mana Hudhud? Awas saja, sebentar lagi kalau dia datang tidak dapat alasan ku azab dia atau ku bunuh dia. Tahu-tahu datang si Hudhud ini. Kemudian menceritakan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dan mengatakan alasannya kenapa dia tidak hadir. Dia mengatakan apa? Aku barusan terbang ke Yaman. Bayangkan Sulaiman di Palestina, terbang pula ke Yaman. Secepat itu Hudhud. Artinya diberikan kemampuan Hudhud itu ya. Kemudian pulang lagi ke Palestina, menceritakan bahwa aku baru saja dari Yaman, aku lihat ada kerajaan indah, seorang ratu yang jadi rajanya. Masalahnya masyarakatnya menyembah matahari dan bulan. Sulaiman nggak percaya begitu saja. Betul tak? Kalau kau nggak bohong, kirim surat ini. Dikirim surat untuk supaya Ratu Balkis masuk Islam. Lah Sulaiman tidak tahu kok di Yaman itu ada kerajaan, ya kan? Padahal dia seorang nabi loh, dia tidak tahu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kalau Sulaiman saja seorang nabi yang bisa menundukkan berbagai macam, tidak tahu kok di Yaman ada kerajaan, tiba-tiba di zaman sekarang ada dukun lebih sakti pula daripada Sulaiman. Wah, kan hebat kali itu kan. Bisa lah dia ramah-ramah. Ya. Nah Sulaiman loh, nabi luar biasa, nabi, raja gitu ya, yang paling masuk di tengah-tengah Bani Israel. Tidak tahu kondisi di Yaman dengan Palestina. Ya. Bahkan ketika Sulaiman meninggalnya gimana? Sedang duduk di singgasana. Kan jasad para nabi itu dijaga oleh Allah dan tidak akan dimakan tanah. Makanya walaupun bertahun-tahun dia seperti itu jasadnya, walaupun ruhnya sudah tidak ada. Jadi Sulaiman ketika dicabut ruhnya dan dia sedang duduk di kursi kebesarannya, disangkanya sedang tidur Sulaiman, jin itu masih kerja saja. Baru setelah rayap-rayapnya itu menggerogoti kursinya, kemudian roboh, jin tahu. Apa kata jin? Kalau tahu Sulaiman sudah mati dari dulu, ngapain lagi kita kerja dihinakan oleh dia, katanya. Coba, jinnya saja tidak tahu yang gaib. Sementara dukun-dukun ini kerjasamanya sama jin. Jinnya tidak tahu yang gaib. Informasi kegaiban paranormal itu dari jin. Kalau jinnya tidak tahu yang gaib, berarti dia menginformasi sesuatu yang dusta. Ketika yang diinformasikan kedustaan, berarti dukun sedang berdusta. Itu namanya silsilah dusta. Jin membohongi dukun, dukun pula membohongi kita. Kita pula mau dibohongi. Nah itu masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang keanehan-keanehan, masuk yang mana ini? Yang sekarang dipertontonkan di depan kita ya, baik itu asli ataupun settingan, masuk pada yang mana? Mukjizat. Bukan nabi dia, ya kan? Irhasat. Bukan juga dia nabi dan rasul, karena itu kan terjadi sebelum seseorang nabi diangkat. Karomah umpamanya ya, anggaplah karomah. Karomah tidak bisa dipelajari. Kemudian kita lihat orang-orang itu kan hanya di media saja nampaknya itu pakaiannya soleh kan. Ya namanya orang mau disorot kamera, ya tidak mungkin lah pakai pakaian sembarang ya, kalau bisa nampak ustadznya kan itu ya.
nampak ustadznya, nampak tawaduknya, ngomongnya lembut kali, nampak zikir-zikir, salawat-salawat kan itu, tidak tahu kehidupan dia sehari-hari. Kemudian lihat amalan dia kan gitu, amalan dia itu sesuai dengan Quran dan Sunnah tidak? Contoh dalam pengobatan. Dalam pengobatan itu sudah jelas, ruqyah itu ada dhawabitnya, ada aturan-aturannya kan ruqyah itu ya. Disebutkan oleh para ulama, satu antakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatihi. Harus menggunakan kalam Allah Al-Qur'an atau menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, antakuna bilisanil arabi. Dia harus berbahasa Arab. Aw bima ya'rifu ma'na min ghairi, ataupun yang diketahui maknanya. Kemudian yang ketiga, at-tawakkul 'ala Allah azza wa jalla fir ruqyah. Dia sandarkan ruqyah ini yang menyembuhkan bukan bacaannya tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak menggunakan praktek-praktek perdukunan. Ya hanya dibaca saja. Paman ini orang sakit nih, kita mau ruqyah dia, kita niatkan bahwa kita hendak meruqyah, baca Quran, dikeraskan bacaannya, kemudian baca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW atau menyebut asma Allah dan sifat-sifatnya. Tidak ada harus kemudian dipegang, kemudian dimasukkan ke botol, dimasukkan ke kelapa. Ya Allah, itu tidak pernah terjadi. Kemudian menerka-nerka ini, di dalamnya ini ada kerisnya nih. Kok tahu ada kerisnya? Sehingga ketika betul-betul diambil kerisnya, dimasukkan ke kelapa, kemudian dibelah, oh itu ada kerisnya. Udah saya pindahkan kerisnya di situ. Di jantungnya ada kerisnya. Kalau di jantung ada kerisnya, mati. Jadi sebenarnya dia sedang menghayal. Ya. Dari mana dia tahu isi daripada tubuh manusia kecuali dengan alat kan gitu ya. Kalau dengan terawangan, istilahnya ilmu terawangan gitu ya, diterawang begitu, ini pakai jin, ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla. Bisa pakai jin beneran, bisa tipu-tipu. Namanya trik-trik sulap juga bisa terjadi seperti itu, dan sudah ma'ruf di kalangan tukang sulap yang seperti itu, dan bahkan sudah dibongkar lagi oleh mereka. Jadi itu bukan ruqyah. Ruqyah bukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang kita akan bahas adalah bicara soal ramalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan, tiada seorang pun yang ada di langit dan yang ada di bumi yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Kemudian Allah mengatakan juga dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan, yang ada di lautan, dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia tahu. Tidak ada jatuh satu biji pun dalam kegelapan bumi kecuali Dia tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, artinya bahwa dua ayat ini menunjukkan kegaiban itu milik Allah. Intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, jangan sampai berdekatan dengan dunia perdukunan. Itu saja, itu merusak akidah. Karena dikhawatirkan keyakinan kita berubah, kemudian masuk ke dalam kesyirikan, dan kita tidak sempat bertobat, kemudian kita mati, maka Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau sampai melakukan kesyirikan, hancur lebur amalan engkau, dan engkau termasuk orang yang rugi, dan Allah haramkan surga bagi dia. Wallahu a'lam bishawab.